Selamat pagi Pak An dan teman-teman. Ya, pagi. Saya Nathaniel Pius, NRP 17222023 dan teman saya Kalia NRP 17222002 akan mempresentasikan mengenai parallel processing. Ya, jadi saya akan membahas bab 17 bagian 1 dan bagian 2. Yang pertama, bab 17.1 yaitu organisasi multiprosesor. Ya, next slide. Jadi pada multiple processor organization ada 4 tipe, yaitu ada single instruction single data stream atau disingkat SISD. Lalu ada single instruction multiple data stream yaitu SIMD. Lalu ada multiple instruction single data stream yaitu MISD dan multiple instruction multiple data stream MIMD. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai SISD yaitu tadi single instruction single data stream. Nah, seperti yang bisa dilihat di bawah ini ada gambar ya, itu CU, IS, PU, DS, dan MU. Nah, CU itu adalah control unit, lalu IS itu instruction stream, PU itu processing unit, DS data stream, dan MU itu memory unit. Lalu sini saya membahas ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah prosesor tunggal. Yang maksudnya prosesor tunggal adalah seperti dapat dilihat bahwa di sini hanya terdapat satu PU, yaitu processing unitnya hanya satu. Lalu aliran instruksi tunggal yaitu hanya ada satu control unit yang mengirimkan satu instruction set, instruction stream ya. Kemudian data disimpan dalam satu memori. Jadi dari hasil dari processing unit ini kemudian disimpan pada satu memory unit saja. Lalu uniprosesor adalah itu sebutan untuk sistem yang hanya memiliki satu buah prosesor. Next. Kemudian ada SISD, single instruction, single SIMD, salah lihat, maaf. Single instruction multiple data stream. Ya, jadi seperti dilihat ya gambar di sebelah kanan atas, dia memiliki lebih banyak processing unit, jadi lebih dari satu, tapi kontrol unitnya hanya satu dan memory unitnya juga ada banyak sejumlah dengan processing unitnya. Nah, poin 1 membahas instruksi mesin tunggal, jadi hanya terdapat satu kontrol unit saja dan kontrol unit ini hanya tetapi dapat mengontrol instruction set secara simultan. Jadi maksudnya satu kontrol unit mengontrol banyak processing unit. Lalu ada jumlah elemen pemrosesan, itu maksudnya banyak elemen yang bisa diproses. Jadi karena banyak processing unit, jadi banyak juga yang bisa diproses secara bersamaan atau secara paralel. Lalu yang keempat ada setiap elemen pemrosesan memiliki memori data yang terkait. Jadi setiap satu elemen proses atau dari hasil dari setiap processing unit ini akan ditaruh di dalam satu memory unit atau local memory. LM itu local memory disebutnya. Ya. Kemudian setiap instruksi dijalankan pada kumpulan data yang berbeda oleh prosesor yang berbeda. Ya, jadi maksudnya adalah setiap processing unit ini mengolah data dari local memory ini, local memory dia yang emang dikaitkan dengan processing unit itu. Nah, untuk SIMD ini termasuk kategori vector dan array dan prosesor array. Next. Selanjutnya MISD yaitu multiple instruction single data stream. Jadi dia hanya memiliki dia memiliki banyak control unit, jadi control unitnya sama jumlahnya dengan processing unitnya, tapi hanya memiliki satu memori yang disebut juga dengan shared memory. Jadi
dari setiap processing unit ini semuanya mengakses memori yang sama. Nah, lalu setiap prosesor ini menjalankan urutan instruksi yang berbeda, tapi metode ini tidak pernah diterapkan. Next. Selanjutnya MIMD, multiple instruction, multiple data stream. Ya. Jadi ini ada kumpulan prosesor ya, dapat dilihat. Dia ada control unitnya. Jadi tiap processing unit memiliki control unit dan juga memiliki local memory tersendiri, dan lalu setiap local memory tersambung kepada interconnection network. Nah, untuk MIMD, setiap prosesor menjalankan instruksi yang berbeda. Lalu setiap prosesor juga mengambil data dari tempat data yang berbeda, maksudnya itu dari lokal memori masing-masing. Dan untuk MIMD sendiri masuk kategori SMP, cluster, dan NUMA system. Next. Nah, di sini ada baga taksonomi untuk paralel untuk organisasi multiprosesor. Jadi pertama itu ada processor organization, lalu di bawahnya dibagi menjadi 4, ada SISD, SIMD, MSD, dan MIMD. Nah, SISD sendiri itu termasuknya uniprosesor. Lalu SIMD tadi seperti sudah dijelaskan, dia termasuk vektor prosesor dan array prosesor. Lalu untuk MSD tidak ada karena tidak diterapkan, jadi tidak dikembangkan. Lalu untuk MIMD dibagi dua menjadi ada shared memory dan distributed memory. Nah, kemudian yang shared memory ada lagi bawahannya, yaitu ada SMP symmetric multiprocessor dan NUMA non uniform memory access. Dan untuk distributed memory termasuk cluster. Next. Selanjutnya adalah bagian 17.2, yaitu multiprosesor simetris atau SMP. Jadi simetrik itu, SMP itu adalah simetrik multiprosesor. Jadi ada dua atau lebih prosesor serupa dengan kemampuan yang sebanding. Lalu yang poin kedua, prosesor ini berbagi memori utama dan fasilitas I/O yang sama dan saling terhubung dengan bus atau skema koneksi internal lainnya. Jadi dia sharing semua, seperti dalam satu komputer itu kan terdapat I/O gitu kan, terus dapat memori itu. Nah, tapi kan prosesornya banyak, jadi setiap prosesor itu dia sharing untuk menggunakan fasilitas-fasilitas pada komputer tersebut. Lalu untuk semua prosesor juga itu berbagi akses ke semua perangkat melalui jalur data yang sama. Dan poin keempat dan kelima, semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama. Nah, oleh karena itu disebut juga menjadi simetris. Lalu sistem dikendalikan oleh sistem operasi terintegrasi yang menyediakan interaksi antara prosesor dan programnya pada pekerjaan, tugas, file, dan data tingkat elemen. Next. Ya, ini ada, bisa dilihat ada simetrik multi. Untuk simetrik multiprosesor ada, untuk yang di atas itu mengenai multiprogramming tapi hanya menggunakan satu prosesor. Nah, untuk yang warna hitam itu artinya dia proses yang sedang berjalan. Nah, sedangkan untuk yang di arsir itu adalah tidak menjalankan proses. Dapat dilihat pada yang bagian atas ini, karena dia hanya memiliki satu prosesor, maka pada waktu yang bersamaan hanya terdapat satu prosesor yang berjalan. Sedangkan pada yang bawah, dia multiprocessing, multiple prosesor. Dalam kasus ini dia ada dua prosesor. Jadi dapat dilihat bahwa
bahwa pada waktu yang bersamaan bisa menjalankan dua proses. Next. Lalu ini ada keuntungan dari symmetric multiprocessor. Ada 4, yaitu dari segi performance, availability, incremental growth, dan scaling. Nah, yang dimaksud pada performance itu adalah komputer dengan multiprosesor dapat mengerjakan tugas secara paralel sehingga performa akan lebih baik dari komputer single prosesor. Lalu untuk availability, jika salah satu prosesor pada komputer multiprosesor mengalami kegagalan, komputer tetap dapat berfungsi, hanya saja mengalami penurunan performa. Lalu yang ketiga, untuk incremental growth, performa dapat ditambah dengan cara menambah prosesor. Dan untuk scaling, vendor dapat menawarkan rangkaian produk dengan harga yang berbeda dan karakteristik kinerja berdasarkan jumlah prosesor yang dikonfigurasi dalam sistem. Next. Nah, ini ada apa disebutnya generic block diagram dari tightly coupled multiprocessor. Jadi ada ini, setiap prosesor ada banyak prosesor ya, terus ada banyak I/O, lalu ada memori, lalu mereka tergabung pada satu jalur data dan pada jalur data yang sama dan saling sharing. Kemudian next. Nah, ini ada mengenai symmetric multiprocessor organization, hanya saja bisa dilihat bedanya adalah di prosesornya itu dia memiliki memori tersendiri L1 cache dan juga ada L2 cache. Dan untuk main memory dan I/O subsystemnya itu mengakses satu jalur bus yang sama dengan prosesor. Next. Nah, ini adalah kalau untuk mendesain sebuah OS, maka ini ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu simultaneous concurrent process. Yang dimaksud adalah OS harus memungkinkan beberapa prosesor menjalankan instruction set yang sama secara bersamaan. Lalu scheduling, OS mengatur penjadwalan task untuk menghindari bentrok. Maksudnya bentrok itu jadi ada satu task dan diambil oleh dua prosesor atau lebih, dan sehingga terjadi bentrok. Lalu ada synchronization, OS mengatur sinkronisasi penggunaan resource, yaitu penggunaan seperti I/O, data bus, memori. Lalu ada memory management, OS mengatur manajemen memori untuk menjaga performa. Yang maksudnya memori itu ada RAM, cache, dan juga paging. Kemudian reliability dan fault tolerance, yang dimaksud adalah OS mampu bekerja walaupun ada kegagalan pada prosesor. Jadi kalau misalkan ada salah satu prosesor yang gagal itu atau tidak berfungsi, bukannya tidak dapat jalan sama sekali, tetapi hanya mengalami penurunan performa saja. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kalia. Yang ketiga ini adalah coherency cache dan protokol Messi. Kalau untuk prosesor yang banyak ini kan memiliki cache yang banyak juga. Jadi untuk data yang sama ini misalnya bisa aja disimpan di banyak cache yang berbeda, namun versinya itu sama. Tapi jika misalnya ada prosesor yang mau mengupdate cache mereka, maka data ini tuh menjadi tidak konsisten. Jadi misalnya kalau untuk menulis data itu kan ada dua protokol. Yang pertama itu adalah write through. Kalau write through itu adalah data ditulis secara langsung ke main memory. Sedangkan kalau write back itu data ditulis pada cache, dan setelah cache ini di flash baru bisa diupdate ke memori utama. Nah, kalau misalnya menggunakan metode write back ini tuh bisa menyebabkan cache menjadi tidak inkonsisten, karena di satu cache ini memiliki versi yang berbeda, di cache yang lain itu versinya lain lagi. Jadi misalnya ada dua cache dengan data yang sama. Terus untuk cache pertama ini dia ingin menuliskan data ke main memory.
saat data ini dituliskan ke main memory, maka data di cache kedua ini saat dibaca menjadi nggak valid karena data ini tuh dianggapnya tidak sama dengan yang ada di main memory dan nggak tahu dari mana. Untuk mengatasi hal ini tuh solusinya ada dua, bisa secara software maupun secara hardware. Kalau secara software, bekerjanya selama programnya di-compile. Jadi kodenya dianalisis dulu, terus software ini akan menandakan item mana yang tidak cocok untuk diberikan caching. Terus nanti software ini akan menentukan kapan saja shared variable itu aman untuk digunakan, karena memang kalau untuk beberapa program pasti butuh shared variable yang disimpan di banyak cache. Nanti akan ditandakan yang mana saja yang nggak boleh dan kapan saja boleh digunakan. Namun kalau untuk metode software ini tuh kurang efisien untuk utilisasi cache karena dia tuh istilahnya sangat rigid, jadi sangat terpaku akan aturan-aturan, jadi nggak bisa bekerja secara dinamis atau secara sesuai keadaan yang ditemukan aja. Kalau untuk hardware itu bekerja saat programnya berjalan. Jadi kalau untuk software selama compiling, kalau hardware itu saat berjalan. Jadi dia bekerjanya selama program berjalan, dia melihat situasi atau keadaan dan hanya mengambil alih saat ditemukan masalah. Kalau dibandingkan dengan software, metode hardware ini lebih efektif karena dia melihat situasi dulu sebelum dia tuh memberikan aturan harus diapakan. Kalau untuk metode hardware ini ada dua macam, ada yang protokol directory dan protokol Snoopy. Directory protokol ini dia menyimpan informasi di cache mana data disimpan. Jadi pada controller itu controller itu tahu data ini tuh disimpan di cache mana aja. Kalau misalnya dia ada copy yang banyak. Jadi contohnya ada satu controller, prosesor ada tiga-tiganya ini memiliki data yang sama. Nanti saat mau ditulis, saat ingin menuliskan ke main memory, prosesor pertama ini akan mengirimkan exclusive access ke data yang ini. Jadi prosesor satu ini harus meminta dulu ke controller, nanti controller akan mengecek ke prosesor lainnya. Jika prosesor lainnya nggak punya exclusive access ini, maka controller akan menyuruh prosesor 2 dan 3 ini untuk membuat data mereka jadi invalid. Jadi prosesor 2 sama prosesor 3 ini harus menghapus data mereka terlebih dahulu, supaya hanya ada satu copy data yang ada di cache. Baru setelah diberikan konfirmasi dari prosesor 2 sama prosesor 3, controller ini baru akan memberikan exclusive access ke prosesor 1. Kalau misalnya udah punya, baru prosesor 1 ini bisa menuliskan data ini ke main memory. Kalau untuk metode ini, masalah yang sering ditemukan itu adalah jadi bottlenecking. Karena komunikasinya tuh dipusatkan di controller ini, kemudian juga seluruh prosesor ini bergantung pada keputusan yang diambil oleh controller di sini. Tapi untuk protokol ini tuh lebih cocok untuk jaringan justru yang sangat besar dan jaringannya tuh yang lebih kompleks. Yang kedua itu adalah Snoopy protokol. Snoopy protokol ini berbeda dengan directory protokol, tanggung jawabnya didistribusikan ke banyak controller cache. Jadi setiap cache ini akan tahu data yang mana itu disimpan di cache yang mana. Terus saat suatu cache akan melakukan update pada data mereka, cache ini akan memberikan pengumuman ke cache lainnya. Nanti bisa ada dua kemungkinan, bisa menggunakan metode write invalidate atau metode write update. Kalau digunakan write invalidate, maka hanya ada satu yang boleh menulis, yang lain hanya boleh mendengarkan.
Kalau write invalidate itu berarti kalau mau ditulis, case ini akan membuat pengumuman, terus line tersebut jadi invalid. Jadi hanya ada dia yang boleh menulis. Kalau sudah eksklusif, baru case lain baru bisa menuliskan di lokal mereka. Sedangkan untuk yang write update, ada banyak writer dan banyak reader. Kemudian misalnya ada yang mau menuliskan, nanti dia juga akan membuatkan pengumuman, terus case lain juga bisa ikut menulis atau update line mereka. Kalau misalnya mereka juga punya data yang sama, itu kalau menggunakan metode write update. Jadi tergantung metode yang mana, tapi intinya itu untuk adalah case ini saling mendengarkan, mereka tuh saling melihat data mereka saling mencocokkan dengan data di case lainnya juga. Jadi berbeda dengan directory, kalau directory itu terpusat di satu tempat, kalau Snowflake protokol itu mereka saling komunikasi lah istilahnya. Kemudian untuk Messi protokol ini tuh menjaga konsistensi case pada SNP. Jadi ada 2 status setiap tag sama 4 state. 4 state itu ada modified, exclusive, shared, sama invalid. Kalau misalnya case ini, kalau modified itu artinya adalah case ini tuh valid, tapi versinya tuh berbeda dengan yang ada di main memory. Kalau eksklusif itu case-nya valid dan sama persis dengan yang ada di main memory. Kemudian data yang eksklusif ini nggak akan ditemukan di case lainnya, jadi hanya ada di main memory sama satu case itu. Kalau state shared itu artinya data itu ada di main memory dan juga ada di banyak case lainnya, sedangkan kalau invalid itu datanya tidak sesuai. Untuk ini itu adalah Messi protokol. Messi protokol itu selama prosesor lagi sedang diinisialisasi akan ada 4 proses saat menulis atau membaca. Kalau misalnya dia alami read miss, berarti dia mau membaca tapi ada error, maka prosesor akan membaca line di memory yang isinya missing address. Kemudian case sama prosesor lainnya akan disuruh untuk mendengarkan di line mereka. Ada kemungkinannya ada banyak. Kalau read miss itu misalnya kan invalid ya berarti. Kalau read miss itu nanti misalnya ada salah satu case yang punya data eksklusif tersebut, nanti statusnya akan diganti jadi share, jadi dirubah jadi share ini supaya yang lain juga bisa melihat, jadi bisa membaca juga. Kemudian misalnya ada beberapa case bilang mereka punya versi share-nya, maka prosesor yang prosesor awal ini yang mencari tidak membaca data ini ke case lainnya. Terus contohnya ada case yang punya modified, maka tinggal di-share, terus status yang modifikasi ini diganti jadi share, terus disimpan ke memory. Atau kalau gak ada respon, maka status yang invalid ini diubah jadi eksklusif. Jadi ini bisa dari invalid berubah jadi share, atau dari invalid berubah jadi eksklusif. Tergantung kasusnya kayak gimana. Kemudian kalau read itu gak ada perubahan status, jadi langsung dibaca aja datanya. Jadi yang read itu yang ini, yang RH dari modified tetap modified, kalau eksklusif tetap eksklusif, dan kalau share tetap share. Terus yang ketiga misalnya write miss. Kalau write miss itu prosesor akan membaca line memory address yang ada missing address-nya. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal read with intent to modify. Jadi waktu data itu sudah di-load, maka akan ditandain sebagai data yang sudah dimodifikasi. Kalau misalnya ada case lain yang punya versi modified, case itu akan menulis ke memory versi milik case itu, terus yang lain dibuat jadi invalid.
nanti prosesor yang awal bakal menulis with intent to modify again. Jadi dia akan membaca data dari memori, dituliskan ke cache dia, lalu ditandai jadi modified. Itu kalau write miss. Jadi dari invalid dia ubah jadi modified. Itu kalau misalnya ada cache lain yang punya versi modified-nya. Sedangkan kalau misalnya cache lain itu nggak punya, maka nggak ada respon sama sekali. Langsung baca dari, jadi controller ini tuh akan langsung membaca ke main memory, terus dimodify sendiri sama dia. Tapi kalau yang lain itu punya line tersebut, entah itu shared atau eksklusif, maka statusnya diganti jadi invalid. Jadi kalau write miss itu nanti akan dicari data yang mana yang ada, tergantung apakah mereka punya atau enggak. Data ini diubah dari invalid menjadi modified di prosesor yang mencari itu. Kemudian yang terakhir itu write hit. Write hit itu berarti waktu proses penulisan udah sukses, pengaruhnya itu tergantung status line tersebut di cache lokalnya. Jadi misalnya saat menulis itu statusnya shared, maka kalau misalnya dia menulis write hit itu sebelum diupdate, prosesor butuh izin eksklusif dulu. Jadi dia akan meminta ke line kayak untuk di protokol directory. Kemudian status ini diubah di cache dari shared jadi invalid. Kemudian setelah update ini selesai, status yang shared ini diubah jadi invalid. Diubah jadi modified maksud saya. Kemudian untuk yang eksklusif itu, karena sudah punya hak eksklusifnya, maka dia nggak usah minta lagi. Jadi tinggal diupdate aja, terus statusnya diubah dari eksklusif menjadi modified, karena udah diganti sama dia. Sama kalau misalnya datanya udah modified, maka tinggal diupdate aja. Jadi dari write hit tetap write hit. Kalau write hit itu dari modified tetap modified. Itu kalau selama awal. Tapi yang keduanya adalah line smoothing. Line and smoothing cache itu artinya selama mereka tuh mendengarkan. Jadi misalnya ada data yang lagi di share. Kalau misalnya SHW itu adalah smoothing hit on write. Kalau SHR itu adalah smoothing hit on write. Hit on read. Berarti itu agak mirip, sesuai. Selama dia tuh akan dituliskan, maka setelah selesai dituliskan nanti akan dibuat jadi invalid. Terus kalau misalnya dia mau membaca, maka akan ke arah yang share. Karena kalau dibaca itu kan mereka pasti akan melihat yang lainnya juga, jadi saling dibagi. Terus untuk cache itu pasti nggak semuanya memiliki satu level yang sama, ada beberapa level yang berbeda. Misalnya kayak yang tadi ada level cache L1 sama L2. Untuk menyambungkan protokol antara cache ini biasanya digunakan protokol Messi yang diperluas ke L1. Jadi di cache L1 ini dia akan menggunakan write through policy ke cache L2 supaya jadi isi L1 itu harus subset dari isi L2. Hal ini tuh dilakukan supaya cache L1 bisa memantau line di L2 untuk setiap line yang ada di cache L1 sama ada di L2. Itu aja dari kami.